Shalom, selamat berjumpa kembali walaupun hanya melalui media ini. Tapi kita bersyukur atas anugerah Allah yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kita sekalian untuk dapat bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini dalam rangka momentum memperingati hari kematian Kristus Tuhan kita. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk membuka dua bagian firman Tuhan yang terambil di dalam yang pertama di dalam Lukas pasal 22. Kita akan baca ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikianlah bunyinya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bagian firman Tuhan yang kedua yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mempelajari dua bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu kematian Kristus membebaskan kita dari ketakutan. Kematian Kristus membebaskan kita dari ketakutan. Hari-hari ini dunia, bahkan kita pun juga dilanda oleh kecemasan, dilanda oleh kekhawatiran, dilanda oleh ketakutan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar salah seorang pejabat negara, yaitu Menteri Keuangan Jerman, Thomas Keller, ia membunuh diri akibat daripada kondisi ekonomi yang melanda negaranya karena virus corona. Bahkan kekhawatiran, kecemasan itu melanda hampir seluruh dunia. Bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi seperti ini berkaitan dengan momentum memperingati hari kematian Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mengamati apa yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 tadi, kita akan menemukan sebuah kalimat yang berkata demikian, bahwa dengan kematian Kristus bertujuan untuk membebaskan kita dari ketakutan atas maut. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, apa dampak kematian Kristus dengan kondisi psikologi kita, dengan kondisi perasaan kita, atau perasaan dunia yang sementara mengalami kecemasan? Kalau kita memperhatikan Ibrani pasal 4 ayat 15, bahwa hari ini Kristus berada di surga
menjadi imam besar kita. Namun demikian penulis kitab Ibrani berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Walaupun hari-hari ini mungkin banyak orang Kristen, banyak orang percaya mengalami ketakutan. Ya, kita beberapa waktu terakhir ini mendengarkan bahwa banyak orang yang telah meninggal, baik orang yang kita kenal secara langsung maupun orang-orang yang jauh, yang kita tidak kenal secara langsung. Dan kondisi ini mau tidak mau memengaruhi pikiran dan perasaan kita. Namun walaupun seperti itu, ada satu pengharapan, ada satu sukacita, ada berita positif melalui momentum memperingati kebangkitan Kristus hari ini. Bahwa Kristus dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Inilah bagian-bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk memahami dan mengerti bahwa walaupun kematian Kristus yang kita peringati hari ini adalah merupakan peristiwa sejarah, tetapi khasiatnya, dampaknya, kuasanya tetap dialami oleh setiap umat Tuhan, baik hari ini maupun dalam sepanjang sejarah. Karena itulah, di tengah-tengah situasi seperti ini dan dalam momentum memperingati kematian Kristus, inilah berita positif, inilah berita yang menggembirakan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengamati pengalaman Kristus menjelang ketika ia ditangkap, bahkan ia hendak dihukum mati oleh karena dosa-dosa dunia, ia mengalami pergumulan yang amat sangat, sebagaimana digambarkan baik oleh kitab Matius, Markus, dan secara khusus Lukas yang kita baca pada hari ini. Dalam Lukas pasal 22 ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Walaupun mungkin dunia hari ini, walaupun banyak orang Kristen yang takut hari ini, tetapi ketakutan kita belum sampai menyamai ketakutan yang pernah dialami oleh Kristus. Pergumulan yang dialami oleh Kristus, jika dibanding dengan pergumulan kita, maka semuanya itu belum bisa menyamainya. Kata ketakutan yang dialami oleh Kristus dalam bahasa aslinya adalah agonia, yaitu ketegangan emosional atau kesedihan yang mendalam, penderitaan yang ekstrim. Karena itu dalam Matius, redaksi Matius terhadap ungkapan situasi batin, situasi perasaan yang dialami oleh Yesus. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus gusar, Yesus sedih, Yesus mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Seorang yang bernama Godwin berkata, dalam situasi seperti itu, ada gangguan dari penderitaan Yesus sampai pada titik hampir gila. Markus mengungkapkan dengan kalimat, Yesus sangat takut dan gentar. Yesus sedang berada dalam genggaman kengerian. Bahkan seorang penafsir berkata, ia seakan-akan dilemparkan ke dalam teror atau ancaman sepenuhnya yang menakutkan. Atau ia diserang oleh kengerian yang luar biasa. Ia merasa tertekan, ia merasakan kelemahan, bahkan seperti dibawa ke debu kematian. Ia diharuskan mengalami semua itu sampai jiwa dan tubuhnya terpisah. Itulah yang diungkapkan oleh seorang bernama John Gill.
seorang bernama Dr. John Oliver Bushell berkata, ialah seorang teolog terkenal. Flu yang sangat ekstrim seperti yang digambarkan dalam Lukas adalah karakteristik dari kondisi goncangan dalam diri orang yang sangat menderita, yang sedang menghadapi bahaya dan bahkan mematikan. Tuhan Yesus menemukan dirinya dalam kondisi fisikal yang shock berat. Dalam kemanusiaannya, ia mengalami tekanan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah ketakutan, inilah situasi batin, inilah situasi kejiwaan yang dihadapi oleh Yesus di Taman Getsemani. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, apa yang menyebabkan Yesus takut? Apakah ia takut karena akan disiksa? Apakah ia takut oleh karena ia akan disalib? Saya rasa Yesus telah siap menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu, pergumulan yang melanda, kegoncangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Yesus bukanlah ketakutan karena kematian secara jasmani, tetapi ketakutan yang dialami oleh Yesus disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, dalam kemanusiaannya ia merasakan kejijikan dan kekejaman yang luar biasa dari dosa-dosa manusia, dan justru itu yang ditimpakan kepadanya. Ketakutan yang kedua adalah ketakutan di mana ketika ia akan menghadapi penderitaan itu, Allah Bapa di sorga akan memalingkan wajah daripadanya, sehingga dengan demikian ia terpisah untuk sementara waktu dengan Bapanya. Itulah sebabnya ada satu kalimat yang pernah ia ungkapkan ketika ia ada di atas kayu salib. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, atau artinya, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Inilah yang menjadikan kegoncangan jiwa yang dialami oleh Yesus, sehingga ketika ia berdoa, ia mengalami ketakutan yang amat dalam, sehingga digambarkan oleh Lukas bahwa keringatnya, peluhnya bagaikan titik-titik darah yang menetes ke tanah. Pertanyaan bagi kita, dalam situasi dan kondisi seperti ini, seperti apa ketakutan kita? Apakah sudah sama seperti Yesus? Saya rasa kita belum sama seperti mengalami ketakutan yang dialami oleh Yesus. Secara manusiawilah kalau kita cemas, manusiawilah kalau kita khawatir, manusiawilah kalau kita merasa takut terhadap ancaman virus corona ini. Sebab beberapa waktu terakhir ini, virus corona telah menelan banyak korban. Bahkan hari ini, berita yang terakhir, angka kematian daripada virus corona di seluruh dunia telah mencapai 75.500 sekian. Kita bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan melewati situasi ini? Hanya Tuhanlah yang akan memberikan jaminan kepada kita. Tetapi walaupun demikian, mari kita memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi kondisi ini. Kita percaya janji Tuhan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah mengabaikan kita. Pegang janjinya. Mengenai masalah kematian, Paulus pernah berkata bahwa kematian jasmani adalah keuntungan baginya, namun kehidupan adalah Kristus. Bagi kita kematian jasmani bukanlah merupakan sesuatu bohong yang menakutkan, tetapi justru kematian yang menakutkan adalah kematian yang kedua, yaitu keterpisahan selama-lamanya dengan Allah. Namun demikian kita percaya janji Tuhan bahwa setiap orang yang ada dalam Kristus
ia telah memiliki jaminan kepastian keselamatan atau kepastian terhindar dari kematian yang kedua. Karena kita telah diselamatkan oleh iman kepadanya, oleh penderitaannya di atas kayu salib, dan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu, supaya kita kuat, supaya kita kokoh, supaya kita tidak takut, dan supaya kita dapat melewati situasi ini, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga, penulis kitab Ibrani berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepadanya. Dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Inilah hal yang pertama yang kita lakukan, yaitu iman kita, mata rohani kita harus tertuju kepada Kristus. Dibanding dengan apa yang dialami oleh Kristus, kita belum apa-apanya. Hari ini kita bisa menikmati kehidupan bersama keluarga kita. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. Kita masih bisa tersenyum. Dan kita percaya bahwa sebentar lagi kita akan melewati situasi ini. Karena itu, mari kita bangun iman kita. Kita belajar untuk percaya. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ingat, Yesus telah merintis kemenangan itu kepada kita. Bahwa walaupun ia mengalami pergumulan yang amat sangat berat, tetapi ia dapat melewatinya. Itu juga menjadi jaminan bagi setiap kita untuk melewati ini. Karena itu, pandanglah Dia. Nyatakan imanmu kepadanya. Yang kedua, ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu berdoa. Doa Allah merupakan kerjasama kita dengan Allah untuk menghadapi situasi ini. Ketika Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, murid-muridnya dilanda oleh rasa ngantuk yang luar biasa, sehingga mereka tidak menyertai Yesus untuk berdoa bersama-sama dengan Dia, untuk bersama-sama dengan Dia memberikan support kepada Yesus untuk menghadapi situasi yang Dia alami. Malah mereka tidur. Janganlah kita sama seperti mereka, tapi bangkitlah. Mari kita terus berdoa bersama-sama supaya kita dapat melewati situasi ini. Kita percaya bahwa Tuhan sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Walaupun kita menghadapi situasi ini, kita percaya melalui doa-doa kita, banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Kita berdoa buat pemerintah kita. Kita berdoa buat mereka yang Tuhan percayakan, yang berada di garis depan untuk menangani virus corona ini. Dan kita berdoa juga untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya memiliki perilaku yang baik, perilaku yang benar, agar dapat terhindar dari ancaman virus corona ini. Kita berdoa semua gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa buat semua orang-orang Kristen supaya mereka boleh tetap Tuhan. Bahkan dalam situasi ini, menggunakan kesempatan ini untuk dapat menyatakan iman kita, untuk menyatakan doa kita melalui perbuatan baik kita, memberikan perhatian kepada mereka yang mengalami kesulitan sebagai dampak daripada virus corona ini. Hari-hari ini banyak orang yang merasa kesulitan dengan masalah ekonomi, masalah makan minum. Karena itu, jika ada di antara Bapak Ibu yang sanggup menolong, lakukanlah itu. Ini Allah merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ingat, kematian Kristus menjadi momentum yang terbaik bagi kita pada hari ini untuk menyatakan
menyatakan tujuannya, bahwa salah satu tujuan kematian Kristus Allah untuk membebaskan kita dari ketakutan, karena iblis itu telah dikalahkan olehnya. Biarlah melalui firman Tuhan yang sederhana ini dapat menolong dan meneguhkan kita sehingga kita tetap kuat. Biarlah kita terus memandang kepada Dia, sumber pertolongan kita, sumber keselamatan kita, yang peduli dengan kita, yang mau mati untuk kita, yang telah merasakan segala pengalaman dan pergumulan kita. Dan yang kedua, marilah kita semakin menggunakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini, bahwa walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan, namun walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami dipersatukan dalam perenungan firman hari ini, bahwa kematian Kristus juga bertujuan untuk membebaskan kami dari perhambaan ketakutan. Kristus mati untuk memberikan kemenangan. Kristus mati untuk memberikan kuasa kepada kami. Karena itu Tuhan, tolong berkati seluruh jemaat Marturia, agar mereka tetap kuat, mereka tetap tegar. Karena kami percaya perlindungan Allah selalu ada pada kami. Kami akan makan minum perjamuan kudus. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya melalui perenungan kami, melalui perjamuan kudus pada hari ini, hati kami, pikiran kami tertuju kepada Kalvari, di mana Kristus anak Allah yang Maha Kudus itu menanggung segala dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, berkenanlah kiranya untuk memberkati kami melalui perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudari kekasih, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, firman Tuhan berkata dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sesaat saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk masing-masing bersaat teduh. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengucap syukur. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi dalam roh kami dipersatukan
untuk memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Berkati kami berdoa buat jemaat-Mu, supaya mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit secara jasmani. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka. Biarlah oleh darah-Mu, bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita akan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Mari kita menyatakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dan kita akan berdoa syafaat sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu buat kami pada hari ini. Kami dapat bersama-sama bersekutu walaupun hanya melalui media ini. Tapi kami tahu bahwa dalam roh kami disatukan sebagai keluarga Allah. Kami dapat memuji-muji Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami boleh mengingat kematian Kristus melalui pelaksanaan perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah kami semakin dikuatkan, diteguhkan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam segala pergumulan mereka, baik itu kehidupan rumah tangga, ekonomi, kesehatan, bahkan masalah apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menopang mereka. Kami juga mau berdoa untuk situasi yang sementara kami hadapi, bahkan dihadapi oleh seluruh dunia. Kami mohon biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami dapat melewati situasi ini. Lindungi kami. Kami mohon biarlah Engkau kawali kami dengan pasukan malaikat-Mu, sehingga kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden. Kami berdoa juga untuk para menteri, semua lembaga tinggi negara. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para tenaga medis yang ada di garis depan yang menghadapi virus corona ini. Kami mohon biarlah Tuhan teguhkan, kuatkan mereka, memberkati keluarga mereka. Bahkan juga kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka karena meninggal akibat virus corona ini. Biarlah mereka tetap melihat semua rencana Tuhan di balik semua peristiwa ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, bahkan seluruh warga gereja. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kami tetap teguh di dalam doa kami. Dan kami bahkan dipakai oleh Tuhan untuk dapat nyatakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam situasi seperti ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami pada hari ini, yang kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, dengarkanlah itu, terimalah, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kristus datang untuk menjemput salib-salibnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang kekasih, biarlah Tuhan memberkati dan meneguhkan kita
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.